وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Membatasi kelahiran karena khawatir rezeki. Nah, ini malah sekarang bahas anak. Ingat, semua rezeki itu di tangan Allah sebagaimana firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua yang ada di muka bumi ini, yang melata, yang jalan, itu semua rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disebutkan, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Ini kalau karena takut itu yang bawah sebenarnya. Khosyata imlaq, kata takutnya enggak ada. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu dari min imlaq, dari kemiskinan. Maksudnya dari khawatir kemiskinan, khawatir gak mampu ngidupin gitu. Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang kasih rezeki kalian dan juga anak-anakmu itu kami yang kasih rezeki. Jadi setiap anak itu udah ada rezekinya. Nah, orang tuanya, saya selalu contohkan ya, kalau itu ibarat pohon mangga, maka anak lahir itu dikasih pohon mangga yang udah ada mangga ini, tinggal dipetik. Nah, tinggal bapakmu ini mau manjat, apa mau nyuruh orang manjat, atau cuma nungguin di bawah. Kalau mau manjat, ya insya Allah dapat yang baik-baik. Kalau nyuruh orang, ya berarti kamu akan dapat sisa dari orang itu. Kalau kamu nunggu yang di bawah, ya mungkin dapat yang benjut, yang dimakan ulat, segala macam. Nah, jadi jangan takut miskin. Punya anak banyak nggak apa-apa. Ya, rezekinya mesti ada. Yang penting kamu ikhtiar. Kemudian dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Kebalikan dari yang ini. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kamu dan mereka. Yang sini kami yang memberi rezeki mereka dan kamu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah sebuah kesalahan besar. Jadi ini juga menjadi dalil ya tentang KB kalau niatnya untuk takut menghadapi dunia itu haram. Jadi kalau kamu KB itu pasti kan bukan karena itu ya. Oh kok anaknya dibatasi ini. Mangan opo, ini sebuah kata-kata yang mungkar ya, salah. Harusnya jangan gitu. Oh, istri saya punya penyakit ini itu. Jadi kalau nanti hamil melahirkan lagi bahaya kata dokter, itu masih boleh. Tapi kalau takut nggak bisa ngasih makan, itu padune saya ngomong itu males untuk ikhtiar itu loh. Itu. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan itu, kemudian kita mencari jalan dengan KB. Dan faktanya mas, negara besar kayak Cina dulu itu pernah melarang penduduknya punya anak lebih dari satu. Tapi begitu kemudian dia tahu ketika penduduk banyak itu dia punya kekuatan besar, dengan catatan nih ya, pemerintahnya itu bisa menoto SDM yang besar itu. Akhirnya kalau nggak salah ya, November 2018 kalau nggak salah, atau 2017, itu pemerintah Cina memutuskan ya satu keluarga itu anaknya kalau nambah siji meneh. Jadi dua minimal. Senang dia penduduk banyak. Terus saya ini dari 1 miliar jadi 2 miliar, jadi 3 miliar, 4 miliar. Kalau saya ini penduduk paling banyak misalnya 10 miliar itu, siapa yang bisa mengalahkan? Ibaratnya misalnya Amerika penduduknya cuma 500 juta misalnya gitu. Tapi uang 1 miliar itu dikasih senapan satu-satu itu habis sudah Amerika. Ya. Maka penduduk besar itu kekuatan. Dan negara-negara besar hari ini tuh ya penduduknya gede-gede. Cina, India, Amerika gitu kan. Amerika itu besar. Rusia juga besar. Indonesia penduduknya juga besar, tapi kan nomor sekian ya, 10 besar lah itu. Ekonominya mungkin 15-20 besar, masuk negara G20 berarti kan negara dengan perkembangan ekonomi dalam 20 besar gitu. Nah, artinya itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Bahwasanya jumlah penduduk besar itu justru malah mendatangkan rezeki yang banyak gitu. Tapi ya kadang manusia itu nggak paham itu gitu. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan tentang kalimat min imlaq karena miskin. Ibnu Qutaybah, Ibnu Abbas, As-Sudi memaksudkan imlaq adalah fakir miskin. Artinya jangan bunuh mereka karena miskin. Sedangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 yang dimaksud adalah jangan bunuh mereka karena takut miskin di masa yang akan datang. Yang tadi tak bilang, kenapa kok nggak mau punya anak? Nanti nggak bisa
jalan-jalan keliling Eropa kayak pasangan muda yang pernah viral itu. Maksudnya nahnu narzuquhum wa iyyakum, yaitu itu adalah kami yang beri rezeki kepada mereka dan kalian. Didahulukan anak-anak dalam Al-Isra menunjukkan perhatian. Perhatian Allah Subhanahu wa taala pada rezeki mereka, yaitu jangan khawatir gitu loh. Bahwasanya mereka itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Adapun pada Al-An'am 151 menunjukkan bahwa kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan saat ini. Maka disebut nahnu narzuqukum wa iyyahum. Mana yang lebih penting diberi rezeki adalah yang miskin. Jadi makna kenapa ini dibalik itu nahnu narzuqukum wa iyyahum gitu kan. Terus kemudian di sini min imlak gitu. Itu karena ini yang dimaksud adalah kemiskinan yang akan datang. Nah, kemudian di sini khosyata imlak, kemudian nahnu narzuquhum wa iyyakum gitu kan. Ini maksudnya kemiskinan saat ini. Artinya apa? Kamu mau alasan ini miskin sekarang atau miskin nanti, itu nggak diterima oleh Allah. Jadi kalaupun kamu sekarang nggak punya duit, miskin, punya anak biar kaya. Gitu. Dengan catatan nikah dengan pasangan yang sah ya, jangan asal punya anak. Ada wanita yang pengen dihamili gitu, punya anak itu. Sampai dibela-belain bayi tabung segala macam itu salah ya. Maka ini menutup celah seorang mukmin nggak mau punya anak nggak boleh, harus punya dan nggak boleh asal membatasi ketika niatnya takut miskin haram. Baik miskin sekarang, artinya memang saya lagi ngontrak lah apalah gitu kan, tetap aja gitu. Ada seorang jamaah di Tibes itu cerita dia ngontrak rumah sampai 15 atau 20 tahun. Tapi di akhir tuanya rumahnya gede banget gitu. Saya yakin dia waktu nggak punya rumah dia berdoa minta rumah. Ya, tapi Allah jawab itu dan menjawab nggak langsung. Makanya kemarin kalau kamu masih ingat kan doa itu kan kemungkinan 3, dikasih sesuai yang Mbok minta, ditunda di akhirat atau diganti yang lain. Bisa juga diganti dalam bentuk keselamatan. Nah Allah dalam kasus beliau tunda gitu. Dan dalam penundaan itu diberi yang gede banget, mungkin melebihi yang dia minta. Jadi sampai dia itu cerita itu anak itu 3 atau 4 gitu. Nah di rumahnya itu ada aula itu. Yang dia itu bilang sama saya, Ustadz kalau mau ngisi kajian di situ tuh bisa tuh di aula itu. Bisa berapa orang Pak? Ya, 100 orang bisa coba. Padahal anaknya cuma 2 sama dia dan istri 6 gitu. Ya, kebutuhan buat 6 orang tapi bisa ditempati buat 100 orang kan. Ya itulah kebaikan Allah tuh kayak gitu. Ya, kayak Nabi Musa ketika minta diselamatkan dari Fir'aun, waktu jibat dakwatu kayak Musa sudah dijawab, diiyakan, diijabahi permintaan Musa. Tapi apakah besok dieksekusi sama Allah? Tidak, 40 tahun kemudian. Nah, Pak Prabowo menurut survei menang ya toh, itu dia udah doa 20 tahun minta jadi presiden. Maka ya kamu kalau memang pengen punya pasangan yang baik, ya minta dari sekarang. Walaupun nikahnya mungkin masih 2, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, nggak apa-apa. Minta aja dari sekarang. Minta anak soleh dari sekarang. Minta pasangan yang baik dari sekarang. Minta rezeki yang baik dari sekarang. Minta dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Wis enek suamine, wis enek istrine, wis bareng gitu kan. Terus minta soleh gitu. Padahal sih dinikahi orang soleh. Nah, angel ya. Anaknya lahir baru minta soleh. Minta soleh dari sekarang. Karena pengabulannya belum tentu pas kamu minta terus besok dikabulkan. Butuh proses kan. Mensolehkan orang kan butuh proses. Artinya kalau kemudian kamu nikah dengan orang yang nggak soleh, nggak soleha, ya baru kamu minta soleh ya butuh proses untuk perbaiki dia gitu. Ya, dan seterusnya. Allah Ta'ala. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya balik ke sini ya. Jadi jika ada yang mengikuti program KB karena khawatir rezeki sehingga ia batas kelahiran itu suatu yang tercela. Jadi saya belum baca ini ternyata kalimatnya sama dengan yang tak sampaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.